Saking menyeramkannya, biasanya kalau gue nonton bioskop, itu ya walaupun rame-rame sama teman-teman, biasanya gue nge-tag harus duduk di tengah. Udah gitu pasti teman gue bakal sebel banget, karena gue pasti gini, kalau misalnya muncul nih, enggak, udah malam aja, udah malam, pasti begini-begini, padahal pengen tahu. Sampai akhirnya tuh gue pernah nendang bangku depan, itu sorry banget sih. Selamat malam, selamat datang di Kisah Api Unggun. Kembali lagi sama gue Ivana. Kali ini gue mau ceritain sedikit spoiler tentang suatu film yang judulnya Insidious yang bakal rilis di bioskop di bulan April nanti. Nah, tapi sebelum gue mau spoiler tentang si film Insidious ini, gue mau ngingetin ke kalian untuk tarik selimut kalian, siapin snacknya, dan juga jangan lupa matiin lampunya supaya vibes-nya makin horor. Scarlett, ini dia. Ini masker andalan gue, karena sebelum gue syuting, tadi gue sempat maskeran dulu sebelum makeup, jadi biar makeup gue tuh makin nempel. Jangan lupa untuk maskeran pakai Scarlett Whitening. Guys, gue tuh suka bacain komen-komen kalian kalau, ih Kak Ivana cantik gini gitu. Tapi kalian tahu nggak sih, yang terpenting itu bukan makeupnya, tapi yang paling penting adalah perawatan dari muka, karena menurut gue muka itu adalah aset. Salah satunya Herbalism Mugwort Mask. Sumpah, ini tuh bikin kulit di wajah kalian relax banget. Apalagi kandungan di dalamnya tuh bagus banget. Ada mugwort, chlorophylline, dan allantoin yang pastinya bisa meredakan peradangan jerawat. Nah, di masker ini juga mengandung bamboo charcoal, green tea, dan niacinamide yang bisa mengurangi kadar minyak di kulit dan mengecilkan pori-pori. Cara pakainya tuh gampang banget guys. Apalagi tempat atau jarnya ini nggak bikin ribet kan. Tinggal dibuka, usap dengan kuas atau spatula yang disediakan, terus tinggal di-apply di wajah kalian deh. Tunggu 10-15 menit, langsung deh dibilas. Udahlah, kalau udah Scarlett, nggak perlu diraguin lagi hasilnya. Udah aman untuk bumil, menyusui, cocok dipakai untuk cewek atau cowok, harganya juga nggak nguras dompet guys. Tapi khasiatnya itu mantap banget dan pasti sudah terdaftar di BPOM. Siapa yang nggak tahu film Insidious? Film horor asal Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2011 lalu. Film garapan sutradara James Wan dan sang penulis yang bernama Lon Weiner yang berhasil membuat para penonton tegang menontonnya. Nah, yang horor-horor kayak gini nih yang orang Indonesia suka. Maka dari itu, responnya sangat bagus. Pada tahun 2013, chapter 2 dirilis. Penontonnya sangat banyak. Dan pada tahun 2015, chapter 3 pun kembali dirilis. Pada tahun 2018, film Insidious chapter 4 yang berjudul The Last Key akhirnya dirilis. Tapi sayang sekali, pada chapter 4 ini banyak penonton yang kecewa. Dan film ini menerima banyak ulasan yang buruk dibandingkan dengan film-film yang sebelumnya. Kabarnya justru di chapter 4 ini yang berjudul The Last Key, jumlah penontonnya paling banyak. Oke, sekarang kita langsung aja bahas tentang Insidious Chapter 5 yang berjudul The Dark Realm. Kali ini, Chapter 5 yang berjudul The Dark Realm disutradarai oleh Patrick Wilson dan penulis naskahnya yaitu Scott Teems. Film ini menceritakan tentang seorang gadis lumpuh yang dirasuki oleh makhluk gaib. Kabarnya, Insidious Chapter 5 ini juga akan menceritakan kisah 10 tahun sebelumnya. Jadi kalau kalian menonton Insidious pertama dan kedua, itu kan ada seorang perempuan yang kerasukan. Dan karena perempuan ini kerasukan, dan si perempuan itu yang menyebabkan keluarga Lambert mendapatkan masalah. Kalian inget gak? Nah, gue coba bahas sedikit ya tentang yang ada di Chapter 2. Kadang, kalian suka bingung gak sih untuk bedain film Insidious dengan Conjuring. Jadi di chapter 2 ini ada polisi yang sedang memintai keterangan dari Renee Lambert tentang kasusnya Josh Lambert yang mencekik Alice sampai si Alice ini meninggal. Menurut Renee, si Josh ini mencekik Alice dengan alasan dipengaruhi oleh iblis. Akan tetapi sayang sekali, pihak kepolisian tidak dapat mempercayai hal tersebut karena tidak ada barang buktinya. Akhirnya, Speck dan Tucker datang ke rumah Alice untuk mencari tahu sesuatu. Bahwa memang benar, tubuh si Josh ini dipengaruhi oleh iblis. Sesampainya di sana, Lorraine menunjukkan beberapa rekaman video. Tapi, karena yang mereka inginkan belum ketemu, akhirnya mereka mencoba memanggil arwah Alice. Istilahnya buat kasih clue atau gambaran tentang apa yang sebenarnya terjadi oleh si Josh ini. Tiba-tiba si Renee ini di scene lain diserang dengan hantu yang bergaun hitam dan ternyata hantu itu sering muncul di mimpi anaknya juga.
Nah, tadi kan gue ada bilang kalau makhluk ini yang menyebabkan masalah di keluarga Lambert. Ya, benar. Makhluk ini ternyata ngebisikin si Josh untuk menghabiskan seluruh nyawa dari keluarganya sendiri. Nah, jadi di chapter 5 ini, ada seseorang yang bernama Dalton. Si Dalton ini mengalami teror seperti yang dia pernah alami di masa kecilnya, yaitu adanya iblis, seorang wanita yang bergaun hitam. Nah, nantinya nih, si Dalton dan si Josh akan kembali ke dunia iblis lagi. Dan lagi-lagi, si Alice pun akan membantu mereka untuk mengatasi roh gelap. Nah, tadi kan gue udah nonton sekilas trailernya. Menurut gue di chapter 5 ini lebih menyeramkan sih. Walaupun ya pasti trailer itu bakal nampilin yang serem-serem. Dan yang gue lihat dari trailer itu banyak sosok-sosok aneh yang bahkan hantunya itu bukan cuma satu. Kalau di Insidious sebelumnya itu hantunya cuma satu, kalau yang ini nih gue ngeliat ada beberapa sosok yang menyeramkan. Saking menyeramkannya, biasanya kalau gue nonton bioskop itu ya walaupun rame-rame sama teman-teman, biasanya gue nge-tag harus duduk di tengah. Udah gitu pasti teman gue bakal sebel banget karena gue pasti gini, kalau misalnya muncul nih, enggak, udah malam aja, udah malam. Pasti begini-begini, padahal pengen tahu. Sampai akhirnya tuh gue pernah nendang bangku depan, itu sorry banget sih. Sorry banget, karena itulah nonton film horor. Banyak yang orang nonton film horor itu memang benar-benar suka, banyak yang takut tapi pengen. Gue mau ngingetin kalian untuk kalau misalnya ngikutin film ini, jangan lupa nonton di bulan April nanti. Oke, sekian aja cerita Insidious Chapter 5 ini. Kalau kalian ada mau request bahas apa, silahkan komen di bawah. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan follow Instagram Pecahkan Media. Oke, segitu aja. Stay cracking, salam crackers, cek-cek tingkung pria.